Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome Waalaikumsalam. to OD, Omah Diskusi. Di sini kita mendiskusikan apa saja. Semoga diskusi yang kita lakukan siang hari ini bisa bermanfaat untuk Anda. Dan di siang hari ini ya, kita kedatangan tamu Bapak Arif Ridwan. Beliau merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan. Gitu Pak ya. Siap. Selamat datang di OD Bapak. Ya, siap Mas Sehat Kojo. Bapak ya. Siap. Iya, alhamdulillah kita bisa gabung di Lawo TV ini. Ya, Pak Agus, Mas Agus. Beliau Kepala Dinas yang humble kalau saya bilang. Ah, Dulu kenalnya pun bukan kepala dinas Pak ya. Iya. Camat, masih camat. Sekcam dulu ya. masih sekcam. Ya, camat ya, camat. Camat ya. Camat. Di Kartoharjo sekcam dulu. Ya, Iya. sekcam di Karangrejo. Karangrejo. Karena saya tadi bertanya. Yang pasti masih aktif dan masih semangat ya Pak untuk siap. Magetan gitu. Harus semangat. Bapak, ini saya mendengar bahwa dari data survei ya, Sakernas BPS tahun 2022 ya. Ini di Kabupaten Magetan ada 16.000 Iya. pengangguran gitu Pak. TPT. Tingkat pengangguran Tingkat terbuka. pengangguran. Gitu siap. Iya. Tingkat pengangguran. 16.852 Oh, tepatnya. lebih ya. Iya. Siap. Sesuai angka dari Sakernas Survei Kerja Nasional yang di launching dari BPS tahun 2022. Bapak, saya melihat 16.000 itu cukup banyak gitu sebetulnya gitu. Nah, kalau dari Dinas Tenaga Kerja sendiri seperti apa dengan angka 16.000? Ya, 16.000 ini yang jelas memang angka yang ya boleh dikata relatif ya. Relatif dalam arti relatif eh, bisa dikatakan cukup banyak ya, karena memang angka ini agak cukup bertambah cukup signifikan karena pada saat kemarin dua tahun ya, 2021, 2022, mulai 2019 itu kan ya kita semua tahu lah ya, hampir seluruh dunia kan kena imbas COVID-19 itu. Nah, termasuk di Magetan tidak luput dari itu ya. Jadi pada saat itu kan banyak yang peluang kerja tertutup, yang kerja juga banyak yang kemudian dirumahkan, ya banyak yang istilahnya di PHK kan gitu. Ya ini Mobilitas saja kita susah. mobilitasnya juga susah kan gitu. Ya. Ini jadi angka ini akumulasi ya, boleh dikata akumulasi ya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Iya. Nah, ini dan surveinya adalah tahun 2022. Ya. Bapak, kalau mohon maaf, kalau dari data survei ini sebetulnya program apa saja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan ya? Melihat angka 16.000 kayak gitu. Ya tentunya kita dalam hal ini ya kalau di Dinas Tenaga Kerja sendiri karena memang ini memang istilahnya tugas pokok fungsi utama kita ya sebagai dinas pengampu ya, dinas pengampu tenaga kerja ini kan kita boleh dikata dalam hal ini leading sektor ya, leading sektor. Tapi tidak menutup kemungkinan kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja ini kita juga ada sisi-sisi di mana itu juga disentuh, diintervensi oleh OPD yang lain atau kita kolaborasi juga gitu ya, intervensi dari dinas Indak, juga dari dinas koperasi, ya, dari dinas tenaga kerja sendiri sebagai pengampu utama gitu ya. Ya. Jadi dalam hal ini kita sebagai dinas pengampu utama tentunya kita mencoba untuk membuat program-program yang bagaimana bisa mengurangi, paling tidak mengurangi angka pengangguran terbuka tadi atau TPT tadi yang sejumlah 16.852 tadi, dengan program-program yang bisa mengentaskan atau paling tidak mengurangi ya, bersama-sama mungkin juga nanti dibantu oleh dinas yang lain yang punya program yang linier atau program yang inline dengan program kita dalam rangka pengentasan tingkat pengangguran terbuka tadi. Senyambang dengan itu juga tingkat pengangguran terbuka ini juga nanti insya Allah juga di situ juga bisa masuk untuk dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran atau mengurangi tingkat kemiskinan. Gitu ya. Ya, termasuk juga ya, mengurangi tingkat kemiskinan tadi. Kemiskinan itu juga kita antara lain bisa masuk melalui itu kan gitu. Ya. Kalau mereka bekerja kan insya Allah kan berarti kan bisa mengurangi angka kemiskinan itu sendiri. Itu Bapak, kalau 16.000 ini artinya mohon maaf ini usianya ada usia kerja, usia produktif itu 15 sampai 65. Artinya cukup pengaruh ya, dengan termasuk perekonomian juga dengan 15 tahun ya, hitungannya 15 tahun itu. Itu kalau usia kerja, usia di kategori usia kerja gitu.
Bapak kalau program tadi mungkin apa sih sebenarnya program mungkin bisa dijelaskan dong untuk mengurangi tingkat pengangguran. Ini ada apa? Mungkin ada pelatihan atau mungkin ada yang lainnya kayak gitu. Ya, kita ada beberapa pelatihan-pelatihan yang coba kita kita apa namanya kita coba intervensikan ke dalam situ. Di antaranya ada program pelatihan menjahit, pelatihan obras, pelatihan TIK, terus kemudian pelatihan pengelasan, ya. Terus kemudian juga ada pelatihan peningkatan produktivitas kan gitu. Itu ada beberapa. Jadi ada beberapa yang nanti kita siapkan untuk kaitannya untuk Mengurangi itu ya. mengurangi tadi. Itu program setiap tahun atau gimana Pak? Atau Ya, memang setiap tahun, tapi tentunya menyesuaikan dengan anggaran apa juga namanya ya, Pak? anggaran kita ya, anggaran yang diberikan dari pemerintah daerah kepada kita yang dialokasikan ke Dinas Tenaga Kerja. Tapi mungkin kuantitasnya aja gitu ya. Kalau Ya, agenda kegiatan kan setiap tahun ada ya, gitu ya. ya, gitu. Iya. Jadi kita menyesuaikan dengan anggaran itu. Iya. Tapi dalam hal ini Mas Agus, pelatihan itu kan ada pelatihan memang kita ini, ya mohon maaf Mas Koco ya, pelatihan ini ada ketentuan, ada standarnya Mas Koco ya, ada standar ketentuannya yang dimana kayak pelatihan itu harus ada misalnya yang pelatihan peningkatan kompetensi gitu ya, peningkatan kompetensi, apalagi pada uji kompetensi. Itu pelatihan kompetensi aja itu perlu waktu itu sampai kemudian bisa dia orang istilahnya itu disiapkan dari awal terus kemudian dia layak itu tidak hanya sekedar 2 hari 3 hari itu nanti orang-orang kena tepat sasaran. Jadi pelatihannya sendiri itu sampai 18 sampai 20 hari kerja gitu. 20 hari kerja sampai 20 hari. Itu yang sesuai dengan SKKNI ya, SKKNI atau standar kompetensinya itu. Dan yang mengeluarkan itu ya dari BSSN dari apa namanya dari standar ya, dari standar yang mengeluarkan itu. Jadi itu standar itu ya. Kenapa ada pemikiran kenapa itu tidak pelatihannya tidak dipersingkat sehingga nanti jumlah pesertanya juga semakin banyak. Nah, itu ternyata memang di situ ada ketentuan-ketentuan yang mengatur kaitannya dengan itu harus istilahnya sesuai dengan standar-standar yang ditentukan tadi kan gitu. Tapi kita juga ada pelatihan yang berbasis masyarakat. Nah, kalau pelatihan berbasis masyarakat ini mungkin nanti kita dari sisi kuantitas ya bisa kita kembangkan, bisa kita tambahi jumlahnya pesertanya yang berbasis masyarakat. Tapi kalau pelatihan berbasis kompetensi ini kita harus tunduk dan taat pada aturan yang tadi sudah disampaikan. Tadi harus standar SKKNI tadi. Terus itu standarnya dari BSSN tadi. Gitu. Karena dia sudah ada standar sendiri. Gitu. Karena kompetensi. Nah, di situ nanti juga ada uji kompetensinya. Jadi ini tidak sembarang. Jadi nanti mereka begitu keluar outputnya, ya outputnya itu lulus, outcome-nya dia memang kompeten. Outcome-nya kompeten. Nah, syukur nanti benefitnya akhirnya dia dapat pekerjaan atau dia berwirausaha dan mampu untuk istilahnya dengan kompetensi yang ada itu dia akhirnya bisa membuka peluang-peluang pekerja baru atau dia bekerja sementara magang di tempat tapi itu sebagai persiapan dalam saatnya nanti dia bisa mandiri di wirausaha. Karena lisensi kan juga apa ya sekarang dibutuhkan di dunia kerja. Iya. Jadi nanti ada ya biasanya ada perusahaan itu di dalam rekrut ya, open rekrutmennya itu kan mensyaratkan kompetensi adalah ditunjukkan dengan uji kompetensinya tadi. Ya kompetensi, tapi dia ternyata diuji nggak bisa lah. Itu kalau sudah ada uji kompetensinya nggak usah diuji aja sudah, insya Allah sudah. Dilihat dari lisensinya, oh ini kompetensinya di mana? Iya, apalagi itu sudah keluar dari lembaga resmi kan gitu. Iya. Bapak kalau untuk mengikuti, mohon maaf, untuk mengikuti mungkin ya apa namanya kursus atau mungkin juga apa saya bilang pelatihan yang bisa kompetensi itu seperti apa nih Pak di Dinas Tenaga Kerja sendiri? Ya tentunya ada pendaftaran, kita juga menghubungi kepala desa, menghubungi camat gitu ya, ya untuk membantu. Tapi kalau toh itu tidak bisa maksimal ya kita turun sendiri, kita cari sasarannya tadi Mas Koco. Kita cari sasaran ke wilayah-wilayah berdasarkan paling tidak dari data sementara yang dari itu tadi bisa kita pakai coba ya gini kita sudah mencoba membreakdown dengan asumsi ya tapi dengan asumsi 16.000 itu ada di mana kita coba kita bagi
dengan angka itu, ketemu paling tidak, oh ada di sana mungkin ini yang paling banyak di kecamatan ini. Memang mohon maaf, di data ini belum menyebut by name, by address-nya, BNPN-nya nggak ada, karena itu bukan dari survei, bukan dari sensus, tapi dari survei. Ya, dengan rumus-rumus tertentu akhirnya ketemu angka itu dari BPS itu. Artinya Ya, kita cari berdasarkan paling tidak dari acuan data itu kita cari mana yang persennya tinggi gitu ya. prosentasenya tinggi. Dan ini utamanya ini adalah anak-anak yang baru lulus pendidikan menengah atas itu ya. SMA. Ya SMK. Sekarang utamanya yang SMK ini, SMK. Ya, ini paling banyak ini. Sekarang paling banyak SMK ini lulusan SMK. Karena apa ya? Siswa sekarang minat lebih banyak minat. Lah itu yang kita harus kita tangkap ya, Mas Maco, itu yang harus kita tangkap. Karena apa, mereka juga paling tidak disiapkan oleh sekolahnya kan, memang nanti anak-anak lulusan SMK ini kan siap kerja gitu ya, siap kerja. Nah, tapi memang pembekalan dari SMA kan mungkin dianggap masih kurang cukup, ya masih perlu ditambah lagi dengan pelatihan-pelatihan yang menjurus yang dari nanti akan kita sentuh itu. Kayak lisensi kan banyak belum ada. Ya belum ada. Ya. Artinya ya terbuka lah ya Pak, terutama kepada lulusan SMK dan SMA. Ya, SMK. Jadi kalau cari informasi ya udah tanya aja kalau Dinas Tenaga Kerja atau gimana Pak? Untuk ya ada, bisa juga. Selain itu juga di Kementerian kan launching atau meluncurkan namanya aplikasi Siap Kerja. Siap Kerja itu. Ya, di situ ada informasi-informasi yang nanti bisa bisa dilihat, bisa dibuka ya. Nanti dengan download aplikasi Siap Kerja itu. Di situ ada beberapa menu-menu yang bisa dibuka itu. Menu. Itu kalau kelasnya bisa daerah, bisa provinsi, bisa nasional gitu atau gimana Pak? Bisa juga. Jadi Kementerian juga membuka ada ini program, ya. Tapi dengan tadi masuk melalui aplikasi Siap Kerja tadi, bisa juga mungkin dari Dinas Tenaga Kerja provinsi juga mengadakan, kita juga mengadakan kan gitu. Ya. Jadi peluang itu tidak harus mutlak hanya mengandalkan dari dinas kita ya, apalagi dengan anggaran kita yang terbatas gitu. Peluang itu mungkin di kementerian itu anggarannya banyak, Mas. Justru mungkin lebih mana selain anggaran tinggi, mungkin dari kualifikasi juga lebih tinggi. Iya betul. Ya, jadi ini aplikasi ini juga sudah paling tidak sudah kami sosialisasikan ke masyarakat melalui Pak Camat, melalui Pak Lurah kan gitu, untuk bisa disebarkan ke masyarakat. Karena nampaknya akses ini, informasi ini juga masih terbatas gitu loh. Yang tahu kalau ada aplikasi Siap Kerja itu. Artinya di Siap Kerja Anda bisa mendaftar gitu ya, untuk ikuti pelatihan. Gitu. Ada ini nggak Pak? Mungkin ada juga bisa dibilang pembiayaan untuk mungkin bisa mandiri atau apa untuk mengaplikasikan pelatihan yang dia ikuti kayak gitu. Maksudnya? Artinya setelah saya ikut pelatihan sekian bulan atau sekian hari, lisensi saya dapat gitu. Mungkin ada pembinaan dari sisi modal, mungkin dibantu modal atau apa kayak gitu. Nah ini yang nanti insya Allah akan coba kita tangkap. Selama ini memang kita masih sebatas ya, mohon maaf, masih sebatas kita mengadakan pelatihan programnya pelatihan. Tapi memang kita belum sampai kepada istilahnya permodalannya gitu, belum sampai kepada permodalannya. Tapi insya Allah nanti coba kita akan coba nyambang dengan kelonggaran anggaran kita ya, itu bisa kita tangkap ya. Tapi memang kita sementara ini belum menangani semacam hibah alat itu, belum menangani. Kita baru melaksanakan pelatihan tadi. Kalau kolaborasi Pak mungkin dengan dengan dinas sosial mungkin, atau mungkin dinas koperasi kayak gitu. Bisa juga ada dinas lain yang juga sudah sebagai pengampu hibah ya, dana pengampu hibah alat-alat pelatihan atau alat-alat kerja itu ada juga. Tapi dalam hal ini dinas yang mengampu atau memberi atau pengampu dana hibah tadi, dana hibah alat itu biasanya juga mereka sasarannya kepada sasaran yang binaannya mereka kan gitu ya. Nah sementara kita juga punya binaan sendiri kan gitu ya. Jadi ya yang saya tahu Dinas Indak itu punya anggaran untuk menghibahkan alat, ya.
Nah itu tapi sasarannya adalah mereka yang binaan mereka ya, binaan di dinas industri dan dinas dinas indak itu. Iya. Itu ada binaannya sendiri juga. Iya, ada binaan sendiri yang kita mungkin sasaran juga beda dengan kita kan gitu. Ya, Tapi nanti senyampang itu kita juga akan mencoba seperti dinas yang indak itu kita juga bisa memberikan hibah alat gitu. Karena ini nampaknya juga ada beberapa proposal yang sudah masuk ke kita untuk minta hibah alat gitu. Hibah alat gitu. Kemarin kami koordinasi dengan kabupaten lain ya, dinas tenaga kerja lain juga ada dana seperti itu, dana hibah, tapi itu adalah keberlanjutan dari program pelatihannya. Jadi misalnya tadi ya, kami tahun ini kan kami mengadakan pelatihan pengelasan. Ya, nanti tahun berikutnya anak-anak yang sudah dilatih ini tadi, dilatih pelatihan pengelasan tadi, itu nanti bisa dia kalau nanti anggaran gitu ada dan kita diberi kewenangan untuk itu bisa kita nanti menganggarkan anggaran ya mungkin apa alat lasnya atau juga apa namanya peralatan las itu kan macam-macam ya dari situ ya jadi kita mungkin bisa ke sana jadi yang istilah inland jadi nanti nyambung dengan pelatihan yang ada pelatihannya sudah tapi alatnya juga bisa secara artinya mereka bisa berkembang gitu. Ya, berkembang. Ya moga-moga aja sih, Pak. Moga-moga, ya senyampang dengan anggaran yang lebih longgar nanti ke depannya. Karena pasca pandemi COVID-19 pelatihan, kemudian bantuan modal saya yakin amat sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Ya moga-moga aja nanti dinas tenaga kerja itu ya diberi anggaran sedikit lagi. Selama ini kita belum ada dana hibah gitu ya. Pokoknya setelah dari sini Pak didengar itu. Iya betul. Tapi kita misalnya kita nanti Mas Koco, jadi ya kalau itu ada dana hibah ya tadi dana hibah yang mendukung dengan pelatihan yang sudah pernah kita laksanakan gitu loh. Jadi nyambung lah istilahnya. Karena lebih fokus gitu. Ya, lebih karena fokus. yang mana saya latih ini difokusnya membantu jadi dulu misalnya ditambah gitu Mas. Kita pernah ngadakan pelatihan menjahit gitu ya. Ya nanti kita bantu mesin jahitnya kan gitu. Tapi kita belum Pak sampai saat ini belum pernah menghibahkan. Tapi semoga nanti dengan habis tayangan ini belum pernah bukan berarti tidak pernah ya, gitu. Masih semoga nanti ya dengan Mas Agus, Mas Koco ini tayangan ini nanti pimpinan kita di atas bisa ini perlu diberikan dana hibah gitu. Ya mungkin kan namanya rencana ya Pak. Direncanakan aja kadang kita juga masih sulit apalagi direncanakan. Tapi ya moga-moga itu tadi doa kita semua sih moga-moga dinas tenaga kerja ini diberi kelonggaran anggaran untuk tahun depan, jadi bisa connect gitu Pak. Selain pelatihan, ada juga bantuan atau hibah peralatan gitu. Nah Pak, selain memang sumbernya monggo lah nanti dari pimpinan ya, dari moga-moga didengar Pak di sini Pak. Dari tim anggaran itu sih monggo lah nanti dari mana kita siap untuk istilahnya melaksanakan, siap untuk melaksanakan. Kalau memang kita diberi kemenangan dan diberi anggaran untuk menyalurkan tadi, saya kira itu. Bapak selain ya memang untuk pelatihan bantuan modal kan juga dibilang penting gitu ya. Bantuan modal. Iya, bantuan peralatan atau apapun tadi. Tetapi untuk mengurangi angka pengangguran gitu. Kita juga bisa dong bekerja sama dengan perusahaan atau siapapun untuk membuka link atau mungkin membuka informasi bahwa perusahaan ini membutuhkan tenaga kerja. Nah, dinas tenaga kerja, ini loh ada warga saya mungkin membutuhkan kan bisa jadi koneksi gitu. Iya. Nah, sejauh ini apa yang akan dilakukan Pak dengan itu Pak? Mungkin ada program job fair atau apa gitu? Job fair ya. Jadi dalam hal ini kita alhamdulillah Mas Koco, kita ini akan ada kegiatan dan saya kira ini cukup fenomenal lah nantilah untuk di Magetan. Udah pernah kita laksanakan tapi udah lama itu sebelum COVID ya, sebelum COVID. Ya, itu sebelum COVID. Jadi sudah lama sekali. Jadi ini nanti dengan kita akan mengadakan ini insya Allah nanti mungkin ini data yang sudah masuk ke kita ini. Ini kan pendaftaran itu kan ada pendaftaran nanti secara manual biasa langsung. Ada juga pendaftaran yang via online gitu ya. Lah online ini sudah masuk. Jadi online itu memang dalam rangka untuk mengurangi kerumunan ya atau ya kredit pada saat acara itu sudah terbantu dengan sudah
dengan jalur online tadi kan itu ya. Ya seperti kalau kita ke bandara atau ke kereta api itu kan ada check in online, ada yang biasa gitu loh. Nah, itu kalau semuanya itu hanya manual biasa, antri gitu. Nah, nanti Antrian juga profit panjang gitu kayak ya. gitu. Tapi kalau dengan sudah ada online ini kan sudah terbantu paling tidak prosesnya. Nah, ini insya Allah kita akan melaksanakan program job fair. Job fair ini nanti kita laksanakan tanggal 20 dan 21. Jamnya itu jam 9 ya pagi sampai jam 3 sore atau jam 15. Ya kenapa tidak sampai malam ya, kita mengantisipasi kerawanan-kerawanan dan di samping itu juga dalam hal ini petugasnya itu juga ya perlu istirahat lah, perlu istirahat kalau sudah dari pagi sampai sore kan mungkin sudah cukup lama, jadi perlu istirahat. Nah, seperti itu nanti 2 hari itu, tapi insya Allah juga ini nanti insya Allah moga-moga lah kesuksesannya itu tidak kita harapkan nanti tidak hanya diukur dari yang jumlah yang datang tapi juga nanti yang terserap, betul gitu, yang terserap. Tidak hanya input dilaksanakan berdasarkan sumber daya dan sumber keuangan yang ada, output terlaksana, tapi outcome-nya adalah bisa terserap dan akhirnya bisa bekerja. Dunia kerja. Bapak, kalau untuk lokasi di mana nanti Pak? Rencana? Lokasinya nanti rencana di GOR, ya di GOR Ki Mageti, ya, satu ruangan dalam itu semuanya nanti khusus untuk kita. Ini kan memang juga kita kolaborasikan, kita gabungkan acara itu biar bisa meriah. Selain kita ada, itu kita kolaborasi dengan dinas lain, dalam hal ini Dinas Koperasi, Indak dan Koperasi melaksanakan pameran produk-produk UMKM, UMKM. Terus juga nanti di situ juga ada panggung hiburan gitu. Tapi yang menjadi core kita sendiri adalah perhatian kita adalah job fair itu yang ada di dalam lingkungan GOR. Ya. Kalau yang di luar GOR itu tadi yang pameran tadi, yang di venue-nya ada di luar itu. Ada venue-nya. Ya, venue di luar itu nanti yang dipakai untuk stand-stand pameran. Ada booth-booth biasanya gitu. Ya, booth-booth. Jadi dalam hal ini gini Mas Koco ya. Pameran atau job fair itu kan pada dasarnya adalah mempertemukan ya. Mempertemukan, kalau pameran perdagangan itu mempertemukan eksportir dan importir kan gitu, atau mungkin kalau di cakupan yang lebih kecil antara perusahaan ya yang memproduksi dengan konsumen atau pembeli kan gitu ya. Ya. Nah, dalam hal ini kalau kaitannya dengan job fair ini prinsipnya sama. Tapi yang kita pertemukan adalah pencari kerja dengan perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan gitu. Ya, prinsipnya sama itu, digaduke gitu. Dipertemukan di situ. Fair itu kan pameran tadi itu sarana. Sementara ini kan kadang karena kehilangan atau kekurangan akses, atau mungkin juga perusahaan itu mungkin dia menginformasikannya hanya terbatas, atau mungkin pencari kerjanya juga terbatas aksesnya. Tidak tahu perusahaan itu yang sebetulnya ada di dekat saja ya, tapi dia nggak tahu kalau itu perusahaan itu butuh tenaga kan. Nah, di sini informasi dibuka seluas-luasnya oleh perusahaan itu ya, dengan kita wadahi, kita mediasi lah, kita pertemukan tadi. Dengan kita informasikan seluas-luasnya kepada pencari kerja, dan kita gandeng perusahaan-perusahaan ya, yang mana yang perusahaan tersebut adalah yang membutuhkan pekerjaan tersebut. Ya, tapi dalam hal ini kita memang terus terang aja kita menggandeng event organizer, karena ini tidak bisa kita kerja sendiri, ini kerja yang cukup berat, ya, karena yang utama adalah tadi, kalau kita melaksanakan pameran saja mungkin bisa kita handle ya, tapi karena ini mencakup harus mendatangkan perusahaan, yang perusahaan itu apakah itu dia buka atau tidak, itu kan kita kadang tidak tahu, yang kita saja, wilayah perusahaan-perusahaan yang ada di bawah pembinaan kita secara langsung, misalnya perusahaan gudang garam, perusahaan yang German yang ada di Karangsono itu ya, itu kita kan tahu ya, karena memang dia membuka informasi itu butuh lowongan kan pasti menginformasikan kepada kita. Tapi kalau perusahaan yang di luar daerah, kabupaten kota, bahkan di luar provinsi, ini kan kita
ya kalau tidak jeli-jeli dan tidak rajin membuka informasi peluang-peluang kerja itu, kita kan kadang juga nggak tahu. Atau mereka Mungkin kita buka pas ternyata udah tutup karena terlambat. ya seperti masalahnya gitu ya. karena Seperti kemarin kita mencoba PTKI kita minta untuk juga diundang gitu. Ternyata juga PTKI ternyata sudah selesai membuka proses rekrutmennya kan gitu. Ya. Jadi akhirnya ini ya PTKI nggak bisa bergabung dengan kita. Padahal harapannya PTKI itu kan dekat dengan kita. Ya syukur bisa merekrut warga kita gitu. Tapi ternyata juga sudah selesai gitu. Jadi ini informasi kadang kita terlambat gitu. Ya pasti seperti itulah Pak, karena kita juga nggak tahu kebutuhan tenaga kerja mereka seperti apa. Prinsipnya itu Pak. Jadi kita mempertemukan itu dengan harapan nanti itu bisa ditindaklanjuti informasi, terus kemudian anak-anak kita, warga kita yang nanti bisa mendaftar, dan mendaftar itu bisa lebih dari satu. Iya. Lebih dari satu perusahaan maksudnya? Ya, yang kita gandeng ini kurang lebih 35 perusahaan, Mas. 35 perusahaan, bahkan lebih nanti, bisa lebih. Ini informasi, ini kemarin ada P3MI yang istilahnya selama ini bekerja sama atau istilahnya ada di tempat kita, cabangnya ada di tempat kita ini, dia menyediakan atau menawarkan juga ingin nanti menggunakan booth, minta booth untuk dia bisa membuka lowongannya itu. Dia menawarkan gitu. Ya, dari perusahaan yang EO yang kita gandeng tadi sudah 35 yang konfirmasi, belum yang ditambah yang P3MI yang tadi minta juga difasilitasi tadi. Ya mungkin sekitar 40-an lah. Kalau dari lebih dari 35 nanti itu perusahaan, selain perusahaan Magetan ada juga perusahaan dari luar gitu, mungkin Jawa Timur atau dari pasarnya nasional gitu ya? Iya, ya sementara kita masih di Jawa Timur, terus ada beberapa yang dari wilayah Jawa Tengah, seperti perusahaan yang di Solo itu apa namanya? Sritek itu kan tekstil yang cukup besar itu. Dia ekspornya sampai ke Eropa sana dan boleh dikatakan kapasitas produksinya luar biasa. Dia memang permintaan pasarnya cukup tinggi. Bahkan yang dulu saya dengar itu Sritek itu kan pakaiannya pasukan NATO aja pesennya di situ. Pasukan NATO itu pesennya situ kan, itu berarti kan standarnya udah cukup tinggi diakui kan gitu. Kualitinya, kontrol kualitinya tinggi. Kualitas kontrolnya tinggi. Perusahaannya juga banyak menyerap tenaga kerja. Dan itu kebanyakan memang kalau di perusahaan seperti itu ya wanita ya, wanita. Biasanya kan lebih ya Mbak ya. Lebih teliti, lebih sabar, lebih apa lagi. Tapi jangan khawatir sahabat Lawu gitu ya. Bukan Sritek aja, ada 35 perusahaan gitu ya yang juga cukup besar Pak ya. Iya. Artinya ya kita nggak tahu spesifikasinya, tapi yang pasti dari 35 itu saya yakin lebih banyak yang membutuhkan skill-skill gitu Pak. Iya, betul. Nah, Bapak, ada juga tadi ada perusahaan-perusahaan besar dari Surabaya itu yang ABC, Arta Boga, Cemerlang, terus kemudian ada perusahaan Pralon gitu ya, terus kemudian perbankan juga gitu ya, P3MI gitu. Jadi cukup banyak Pak. Perusahaan-perusahaan motor, insurans, kemudian juga ada perusahaan pembiayaan itu ya, finance gitu ya juga. Artinya cukup beragam dan cukup banyak ya. PNM juga banyak. Nah, jadi jangan dilupakan pokoknya. Dari tanggal 20 dan 21 Juni nanti. Tepatnya di Gorki Mageti. Betul. Bukannya dari jam 9 sampai jam 3 sore Pak. Betul, jam 3 sore. Jadi mungkin jangan kelewat sampai malam ya. Jadi petugas-petugas ini juga butuh istirahat. Dan yang masih Anda bisa datang malam ternyata kok nggak ada lah. Jangan menyalahkan kita. Kenapa Mas? Kabarnya ada hiburan. Hiburannya, tapi kalau hiburan bukan kita ya, tapi istilahnya hanya kolaborasi saja. Tadi ada hiburan, panggung hiburan. Jadi nanti masyarakat sambil ngisi-ngisi itu mungkin sambil dengerin musik yang di panggung hiburan itu masih bisa itu. Jadi nanti daftar, ngisi form-formnya itu, pendaftarannya sudah dicukupi, persyaratannya terus ngisi. Nah,
Saya tidak tahu persis apakah nanti masing-masing perusahaan kan punya kebijakan policy sendiri-sendiri. Apakah nanti terus kemudian dilanjut wawancara di situ atau mungkin di lain kesempatan di perusahaannya itu dia mengagendakan sendiri. Terus kemudian mungkin ada tesnya juga kan. Nah, tesnya itu apakah diagendakan lain kesempatan atau juga cukup di situ. Ini yang secara teknis kita belum, tapi yang baku adalah perusahaan ini butuh. Ini ada warga kita yang juga membutuhkan pekerjaan. Nah, kita pertemukan di situ. Dan insya Allah nanti warga kita, angka kita yang sebesar 16.852 ini tadi bisa paling tidak dengan program ini sedikit banyak mengurangi angka itu. Gitu. Bisa terserap. Memang bisa terserap ini dalam hal ini karena ini perusahaan ini tidak hanya dia stay-nya berproduksinya tidak di Magetan ya tidak ada masalah kan. Yang bagus kan anak-anak kita bisa terserap tenaganya, tidak harus bekerja di sini. Apalagi sekarang akses transportasi kan mudah mudah, cepat kan gitu. Jadi kalau dia akhirnya harus keluar, diterima di Surabaya, di Sukoharjo, di Pasuruan, di Malang, saya kira orang tuanya juga tidak keberatan lah. Apalagi di sana mohon maaf ya, itu kan di sana UMK-nya kan juga lebih tinggi. Biasanya juga itu menjadi daya tarik gitu ya, daya tarik. Ya kalau UMK di Pasuruan kan sudah hampir 5 juta gitu. 4 sekian. Itu salah satu alasan mungkin, Pak. Nah, mungkin bagi sahabat Lawu mungkin bisa mencermati ya 35 perusahaan itu mana aja gitu kita tahu deh Pak ya. Untuk bisa mencari informasi lebih dalam lagi. Nanti bisa berhubungan dengan kita. Memang sementara kebijakan kita nanti kalau mau bertanya lebih lanjut bisa kita informasikan di lewat dinas kita gitu. Lalu bisa datang sendiri atau bisa melalui web Pak? Dua-duanya. Kalau sifatnya umum sudah kita buka lewat media-media sosial kita, web kita, medsos kita, IG kita, FB kita, terus juga sudah lewat publikasi-publikasi yang kita laksanakan secara manual di jalan-jalan kita pasang baliho-baliho itu, juga dari pihak EO-nya sendiri juga membuat publikasi gitu selain kita gitu ya. Dan juga sudah kita masukkan, kita share ke grup-grup gitu ya, grup. Ya insya Allah ini sudah cukup tersebar informasi ini. Tapi yang pasti untuk sahabat Lawu ya persiapkannya banyak-banyak, fotokopi ijazah, fotokopi license atau apapun gitu ya. Jadi karena 35 bisa dimasukin semua gitu Bang ya. Nah, tergantung tergantung apa dia ya kan pasti akan melihat melihat dengan passionnya sama ijazahnya dia apa kan gitu, dia cocok di bidang apa gitu ya. Nanti di situ ada cocok di sini mungkin dia daftar ini tapi ada alternatif yang lain gitu. Tapi ya monggo kalau memang mau dilamar semua. Cari semua gitu. tinggal menyerahkan yang mana yang masuk gitu. Ya, istilahnya peluang gitu. Ya, bisa juga menjaring peluang gitu ya, menjaring peluang. Tapi mesti diutamakan dulu yang mungkin passionnya satu, kemudian dia punya lisensi karena ini penting banget Pak ya. Lisensi bahwa bisa dulu kalian di mana gitu. Apanya? Lisensi. Maksudnya lisensi gimana? Lisensi bahwa mungkin tukang las dia punya lisensi, nah itu kan lebih peluangnya lebih besar. Bisa juga. Ya, jadi nanti tadi yang jelas harus dicukupi persyaratannya adalah KTP, KK, kartu kerja, AK1, kartu kuning itu ya. Terus kemudian ijazah terakhir. Ijazah terakhir, syukur nanti di situ juga dia melampirkan tadi semacam sertifikat keahlian tadi, keahlian. Apalagi apabila itu memang dibutuhkan oleh perusahaan itu, kita akan membantu kalau yang sifatnya sertifikat keahlian tadi. Ya, ada selain mendaftar ke semua, nah sertifikat ini kan berpengaruh sekali bahwa Anda memang kompetensi memang di situ gitu. Ya, semoga nanti warga Magetan ya yang mungkin belum punya pekerjaan gitu, yang belum terserap di dunia kerja bisa memanfaatkan kesempatan yang baik ini gitu Bang. Ya, saya berharap seperti itu. Kita berharap seperti itu. Ya, dan memang ini tugas kita.
keberhasilan dari kegiatan ini adalah bukan kebiarnya kegiatannya nanti, tapi adalah bagaimana kegiatan itu bisa menjadi wadah untuk menampung warga kita, khususnya yang angkatan kerja yang masih menganggur, bisa tertampung, meskipun tertampungnya tidak di wilayah kita, ya mungkin dia bisa bekerja di wilayah kabupaten lain di mana domisili perusahaan itu berada gitu ya. Iya. Tapi memang nanti kita utamakan tentunya itu kita warga kita, Mas Koco, Mas Agus ya. Jadi kita yang utamakan gitu ya. Tapi kita kan juga dengan batas-batas seperti ini, informasi sudah tersebar ini juga tidak menutup kemungkinan ada warga kabupaten lain yang ikut daftar gitu ya. Ini konsekuensi, Mas. Ya. Dan itu kalau kita pilih nggak boleh kita nanti ya apa ya juga bermasalah juga, jadi masalah juga kan. Monopoli nanti. Tapi yang pasti harus dikedepankan mungkin diprioritaskan. Prioritas passion juga, keahliannya. Gitu. Ada sertifikatnya, apalagi di toko sertifikat. Betul. Bapak kalau maaf untuk apa ya dari 35 perusahaan yang mau gabung nanti mungkin dari sisi ijazah bisa semuanya nggak Pak? Oh jangan cuma SMP nih, SMA. Minimal SMK. SMA. Minimal itu. Minimal, apalagi sekarang kan lulusan SMP juga memang sudah ya. Mungkin persaingannya ya persentasenya juga malah semakin kecil kan. Jadi sekarang kan banyak lulusan sekolah menengah atas ya SMA maupun SMK itu. Itu yang sekarang kan memang populasi di situ paling banyak gitu. Jadi di situ. Tapi nggak ada salahnya. Tidak ada salahnya tidak ada salahnya lulusan mencoba gitu. Ya lulusan mungkin sarjana ya nanti tergantung juga di situ apakah ada formasi lowongannya gitu ya. Mungkin karena mungkin ada peluang lowongan kerja cleaning service, mungkin dia SMA malu ini Pak. Nah ini kesempatannya SMP mungkin gitu ya. Ada harus dicoba aja datang ke sana nanti. Dicoba dulu, dicoba di sana nanti seperti apa. Siapa tahu juga memang ada lulusan SMP gitu ya. Pak, nanti kan bagaimanapun selain KTP, KK, ijazah harus ada kartu kuning. Ya kartu kuning. Nah ini untuk mendapatkan kartu kuning seperti apa sih Pak? Mungkin ada pemirsa tayangan ini yang belum tahu mungkin gitu. Datang saja ke kantor kami setiap saat, setiap hari kerja. Syarat apa Pak ini Pak? Yang harus tadi sama. KTP, KK tadi, KTP, KK, ijazah. Oh itu ya. Datang. Alamannya, Dinas Tenaga Kerja ini di mana juga ada yang tahu. Iya. Karena pernah jalan keluar. Dicatat sini Pak. Dicatat. Kalau nggak tahu catat, ini jurusan ke Ngurah-Ngareng. Iya, jurusan dari Magetan ya. Iya, depannya itu ya. Potong hewan. Ya, depannya potong hewan RPH itu. Pokoknya sebelum jembatan lah dari sini gitu Pak ya. Dari Magetan ya. Sebelum jembatan dari Magetan. Ya, sebelum jembatan. Dari Magetan kanan jalan. Kanan jalan. Ya, sebelum jembatan. Masa belum tahu? Ya mungkin. Mungkin loh di Senaker di mana gitu. Kita kan menginformasikan lebih baik daripada mereka juga nanti bertanya-tanya setelah gitu ya. Alamat Dinas Tenaga Kerja di mana kan gitu kan nggak lucu. Bapak, ini kan berarti tinggal 9 hari lagi Pak ya, karena ini tanggal Insya Allah, 9 hari ya. 9 hari. Nah ini udah mulai nih. Pak, mungkin ada ini dong Pak, ada himbauan dari jenengan terkait kita akan membuka job fair tanggal berapa? 20 nanti kita. Himbauan ya. Jadi saya berharap nanti Lawo TV ini juga ikut membantu mensosialisasikan, mempublishkan ke masyarakat dengan harapan informasi bisa tersebar secara lebih masif, lebih luas ke masyarakat khususnya para pencari kerja sehingga nanti mereka betul-betul menerima informasi ini dan bisa memanfaatkan dan kemudian mereka akhirnya juga ikut mendaftar dan lebih dari itu juga akhirnya bisa diterima itu. Saya berharap sekali lagi masyarakat ini betul-betul memanfaatkan informasi sebaik-baiknya ya dan informasi ini bisa tersebar seluas-luasnya gitu. Jadi mungkin melalui media apapun lah ya nanti. Terus kemudian kami sendiri juga saat ini konsentrasi dalam rangka untuk pelaksanaan tersebut. Nanti insya Allah mulai tanggal 18 itu gedung itu sudah kita sterilisasi untuk persiapan-persiapan kita, pembukaan setting lokasi, terus kemudian
membangun atau menyiapkan partisi-partisinya itu atau stand-standnya itu, ya jaringan-jaringannya gitu ya, karena nanti pasti dibutuhkan jaringan listrik per stand, jaringan internet per stand gitu ya, dan juga surplus-surplus yang lain gitu yang mendukung untuk kegiatan suksesnya acara ini. Itu Mas. Nah, buat Anda yang melihat tayangan ini mungkin mulai sekarang bisa dipersiapkan gitu ya. Udah diurus dulu deh ini jasanya, legalitasnya. Betul. Karena ada 35 perusahaan nanti yang akan ikut. Jadi pilihan semakin banyak begitu. Ya. Mungkin belum punya passion, aduh. Nah, pilih aja semuanya gitu, Pak ya. Itu Agar juga mau besar itu. ada kemarin di dalam flyer yang sudah kita sampaikan juga, kalau itu bisa dia mendownload dulu atau istilahnya dia kayak misalnya pendaftaran gitu ya, belangko pendaftaran itu bisa juga di download dulu gitu loh. Jadi Saat ini sudah bisa, Bang? bisa, itu kemarin ada, sudah kita di flyer itu sudah kita cantumkan itu. Nanti bisa kita kirim nanti. Oh, iya. Di Bitly apa itu? Saya lupa. Iya. Bitly itu. Jadi itu bisa bisa di-download dulu, bisa di-print dulu sehingga nanti tidak ucel-ucelan lah gitu. Bisa dari rumah sudah mempersiapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan memang di sana juga kita siapkan gitu. Ya, jadi siapa tahu dia belum sempat membuka itu, gitu. belum sempat print ya, Print atau apa gitu, Pak. Tapi yang pasti yang lebih baik memang dipersiapkan sejak sekarang, Pak. Ya, betul. Kalau memang bisa mendownload, ya udah disiapin aja dulu gitu. 35 atau 40 perusahaan gitu, udah bikin gitu 40 lembar daripada kalau di sana tinggal ngasih gitu, Pak. Yang lebih efisien gitu maksudnya. Jadi gini, ini sambil ngomong-ngomong ya, Iya. kita ini memang hampir berapa tahun ya, PNS ini kan moratorium ya, Iya, moratorium. Ya, jadi ini yang mau masuk, yang lulusan terus setiap tahun tumbuh dengan berbagai jurusan dari berbagai universitas. Saya itu kadang, mohon maaf ini, kemarin saya barusan ikut wisuda anak saya. Ya, di UNS itu sekian banyak lulusan dari sarjana S1, belum yang program D3, D4, S2, S3 gitu. Ya, mereka butuh pekerjaan semua. Tiap tahun memproduksi dari berbagai universitas dengan jumlah yang bahkan sekarang itu hampir UNS itu sekarang sudah mengagendakan wisuda itu bukan tidak hanya tiap 3 bulan, tapi hampir mau diagendakan sebulan sekali, gitu ya. Nah itu berarti setiap bulan nanti produksi alumni, lulusan, sementara kita lapangan pekerjaan kita masih. Nah ini sekarang peluang memang untuk PNS masih di moratorium, tapi ini ada beberapa dibuka, tapi ini masih sebatas untuk yang P3K. P3K itu pun juga dengan formasi tertentu dan jumlah tertentu juga kan gitu. Dan itu kapasitas seperti ini itu kan kewenangan di pusat. Iya. Ya, daerah kan tidak berwenang di situ. Kita mengajukan, Bang. Ya, kita berwenangnya mengajukan aja. Tapi yang menentukan kan pusat. Nah, dalam hal ini, nah seperti ini, lowongan-lowongan pekerjaan yang di swasta ini menjadi semacam apa ya, kayak boleh dikata sebagai alternatif, di mana di PNS itu masih sedikit atau peluangnya masih kecil. Ini adalah dibuka peluang yang di perusahaan-perusahaan ini adalah sebagai penampungnya ya, penampung kalau istilahnya boleh dikata, atau seperti baju pelampung ya, menangkap mereka itu ya, menangkap mereka sehingga anak-anak kita ini bisa segera mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Gitu. Karena khawatir kalau peluang angkatan kerja ini, tenaga-tenaga terdidik ini tidak segera tertampung, ini kan juga jadi masalah gitu, masalah berikutnya. Masalah sosial. Ya masih sekali lagi untuk Anda ya yang melihat tayangan ini ya, nanti tanggal 20 dan 21, ini cuma 2 hari ya. Alangkah baiknya kalau sekarang disiapin, jadi pas tanggal 20 masih mungkin ya, masih ada persyaratan yang harus dilengkapi. Nah, 21 udah siap semua. Siap. Jadi kesempatan ini langka, ini memang agenda setiap tahun atau gimana, Pak? Belum tentu setiap tahun. Belum tentu ya? Ya, belum tentu setiap tahun. Ya, belum tentu. Ini tergantung bagaimana perusahaan ini pas lagi butuh gitu nih. Disesuaikan dengan momen gitu. Termasuk anggaran kita. Ya, anggaran kita. Kita diberi anggaran bisa setiap tahun, Pak. Itu ada gandengan tangan. Artinya
Ya seharusnya Dinas Tenaga Kerja digedein dong anggarannya gitu kan. Ya semoga, semoga. Ya Tapi semoga. melalui panjenengan bisa membantu. Ya kita menyampaikan himbauan itu lah Pak. Ya. Iya. Bukan nanti didengar. Tapi sekali lagi yang pasti buat Anda yang mungkin saat ini masih butuh butuh pekerjaan gitu ya. Nah, memang nanti tanggal 20 dan 21 Juni 2023 ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan ini akan membuka job fair yang akan dilaksanakan di Gorki Mageti Magetan. Ya, oke. Ada 35 lebih perusahaan mungkin ya. Oh ya, satu saya tambahkan juga. Iya. Jadi selain tadi perusahaan-perusahaan itu juga kita ada yang menawarkan untuk ikut terlibat itu adalah perusahaan namanya Badan apa namanya penyalur tenaga kerja. Ya, bukan Pak, Badan Penyalur Penyalur ya. penyalur ya tenaga kerja. Itu sekarang namanya kalau dulu namanya PJTKI itu ya. Kalau sekarang namanya eh, P3MI. Oh, P3MI, iya P3MI. Kalau di tempat kita ya ada ini Barkah Rahayu itu gitu ya. Yang kalau di luar itu ya yang di Karas itu kalau yang lain-lain itu istilahnya mereka ada di luar kota tapi bukan cabang di sini. Nah, ini cukup banyak masyarakat kita ini banyak ya karena kita hanya punya P3MI hanya satu, banyak yang kemudian ikut di perusahaan lewat perusahaan-perusahaan yang ada di luar kota. Ponorogo itu banyak sekali yang mendaftar istilahnya membuka kesempatannya itu di istilahnya kemudian warga kita mendaftar lewat cabang-cabang yang ada di Madiun Artinya atau keluar nanti kota tadi. Andanya itu nanti di job fair ada gitu mereka. Insya Allah mereka juga akan membuka, orang ya. akan membuka apa ya istilahnya standnya di situ dan Insya Allah itu mereka kalau yang P3MI ini nanti kan dia menyalurkan ke perusahaan-perusahaan atau juga pekerja sebagai pekerja informal di luar negeri. Bisa formal, bisa informal. Ya, bisa sekali lagi bisa formal, bisa informal. Nah, kalau informal kalau mohon maaf kalau formal ini berarti bekerja di perusahaan-perusahaan di luar negeri, tapi kalau informal ini biasanya kan bekerja di rumah tangga. Nah, ini tapi rumah tangga ini bukan berarti mohon maaf sekarang sudah mulai meningkat Mas Agus. Mas Koco sudah mulai meningkat. Jadi meskipun itu nanti bekerja di rumah ya, tangga gitu. rumah tangga. Kalau istilahnya sekarang apa penata laksana ya. ya penata laksana di rumah tangga itu, tapi juga dibutuhkan keahlian. Iya. Ini sekarang yang banyak itu adalah dibutuhkan yaitu tenaga home care, perawat orang-orang tua. Ya, kalau dulu banyak yang babysitter gitu ya, tenaga babysitter merawat bayi. Sekarang yang banyak dibutuhkan ini yang lagi ngetren perawat orang tua. Lansia. Ya, lansia. Ya, yang bisa juga dia sehat, bisa juga ya sehat tapi dia mungkin membutuhkan tenaganya atau juga dia sakit. Ya sakit sudah lepas opnam sudah dirawat di rumah karena itu butuh perawat-perawat. Perawat itu kan harus punya keahlian. Nah, ini yang nanti P3MI ini yang nanti yang bakal menyalurkan mereka. Dan itu cukup menjanjikan juga dari sisi gaji karena standarnya adalah gaji di negara mereka, di negara tujuan. US atau bisa ada Korea. Yang selama ini sudah banyak ini ya Korea, Taiwan, Hong Kong, ya itu cukup lumayan tinggi itu. Bahkan sekarang ini sudah banyak juga negara-negara Eropa itu juga membuka. Ya, ini mungkin hasil kerjasama kemarin Pak Presiden Jokowi habis dari Jerman itu. Sekarang banyak mulai mengirimkan tenaga home care itu ke luar negeri dalam hal ini ke Jerman, ke Swiss, Austria gitu ya. Tapi dengan syarat mereka memang harus bisa berbahasa Jerman dan kemudian punya keahlian tadi merawat tadi. Perawatan keahlian itu bisa disiapkan oleh P3MI tadi. Di situ ada kursus-kursus dulu, kursus bahasa maupun kursus pelatihannya tadi. Untuk mencapai sertifikat tadi ya. Karena sertifikat juga penting gitu. Ini Jerman banyak sekali membutuhkan. Jadi dalam hal ini bahkan kalau di Jerman ya tentunya standar gajinya akan lebih tinggi lagi, menyesuaikan dengan euro Pak ya. Euro di sana. Ya, cukup tinggi ya Pak ya kalau euronya Pak ya. Betul. Dan insya Allah dari sisi. Nah, tapi dalam hal ini kami berpesan nanti ya
dalam hal kaitannya kalau itu bekerja di luar negeri, jangan sampai istilahnya kena masalah, harus mendaftar lewat P3MI yang resmi, yang resmi. Nah, itu. Jangan pakai cara-cara yang ilegal atau non prosedural gitu ya. Diiming-imingi dengan biaya murah, diberangkatkan, nanti gajinya nggak usah bayar dulu, nanti dipotong gaji sana, tapi ternyata ditipu. Dan sekarang marak ya, marak terjadi tindak pidana perdagangan orang itu, TPPO itu. Nah itu jangan sampai. Jadi harus betul-betul jeli memilih P3MI atau ya PJTKI yang memang resmi dan punya pengalaman selama ini, track recordnya bagus gitu lah. Rekam jejaknya tidak pernah ada masalah kan gitu. Yang pasti kalau mendaftar di job fair nanti yang dibuka, ini pasti terjamin kualitas daripada. Insya Allah mereka yang selama ini istilahnya yang dengan kita itu selama ini yang kita monitor itu insya Allah bagus gitu. Insya Allah tidak ada masalah gitu. Saya kira itu. Nah, ya terakhir ya kami himbau juga ini Mas, yang himbauan yang juga penting karena ini sekali lagi yang marak terjadi ini banyak terjadi warga kita itu terlanjur di luar negeri tapi bermasalah. Nah ini kita himbau, kemarin juga ada itu, jadi dia lewat jalur non prosedural, ya akhirnya kena operasi karena nggak bisa ya. Ya, dan akhirnya jadi masalah gitu ya. Ya kita sekali lagi berharap tolong untuk warga kita betul-betul cermati kalau memang bekerja di luar negeri harus yang memberangkatkan tadi adalah lembaga yang resmi, P3MI yang resmi. Nah, ini juga harus diingat dong Pak, berapa stay-nya di sana, perizinannya kapan, visanya berlaku sampai kapan. Ya, termasuk jika ketentuan. Kalau di istana visa kerjanya hanya berlaku berapa, setahun, 2 tahun, ya jangan lebih. Ya sebelum itu harus sudah diurus, jangan sampai overstay gitu. Akhirnya nanti berangkatnya prosedur, tapi di sana jadi bermasalah juga gitu. Pulangnya dideportasi. Ya, pulang deportasi. Oke, ada lagi Pak sebelum kita akhir perbincangan di siang hari ini Bapak? Saya kira monggo. Kalau udah cukup ya monggo. Atau di luar itu ada yang mau ditanyakan hobinya apa gitu. Hobinya jalan-jalan Pak. Hobinya jalan-jalan Pak. Hobinya jalan-jalan ini Mas Agus sering Pak. Sebentar, healing atau hiking, touring? Touring ya kadang-kadang dengan teman-teman. Kita ini Mas Koco. Jadi saya itu sering traveling itu apa? Dalam arti trekking ya, trekking. Itu bagi saya bukan karena ini, bukan sekedar ini, tapi itu olahraga. Ya olahraga itu trekking. Kalau hiking ya seperti hiking gitu ya. Hiking ke gunung. Ya kalau kita hiking atau trekking itu kan kita jalan tapi di ekstrim, ya? Di medan-medan di pegunungan gitu ya. Kita dapat UV-nya, dapat oksigennya, dapat olahraganya, dapat kesegarannya kan gitu. Ya itu. Ya saya sering masih. Ya paling tidak ya di bukit-bukit nggak sampai ya di ketinggian 2.000, 2,5 itu masih bisa gitu. Gitu. Tapi kalau naik gunung itu ya sudah. Lokasi favorit trekking di mana Pak? Ya selama ini saya senang di Lawu dan dari berbagai titik-titik spotnya itu, Lawu, terus kemudian Merapi, Merbabu, terus Dieng, Dieng itu kan ada pegunungan banyak sekali, ada Gunung Bismo, Gunung Arjuno, Gunung Penanggungan, Gunung Bisma, terus yang perahu gitu ya, Gunung Perahu itu kan bukit-bukit itu, kita masih senang itu. Itu sekedar hobi, tapi hobi yang itu bukan trekking lagi tuh Pak, udah hiking. Ya, itu butuh energi yang tinggi itu Pak. Ya, gitu. Tapi ya pasti badan jadi apa bisa dibilang fit gitu Bang. Ya insya Allah gitu ya. Kebetulan kita sama keluarga di rumah itu kita hobinya sama gitu. Jadi kado gitu. Ya kita kalau libur ya jalan gitu. Dan kita siasati supaya nggak pas kena macetnya, kita berangkat pagi-pagi kan gitu. Kita berangkat pagi gitu. Keren. Ini harus ditiru gitu ya. Ya banyak tempat-tempat spot kita ya yang sebetulnya bagus lah gitu.
Mungkin saya akan niru deket-deket dulu deh Pak. Monggo. Di bukit-bukit Iya, yang mana si keret itu nih. Kondisi pemandangan cukup cantik Pak. Di tengah sawah gitu. Itu sekarang kalau di daerah Jakarta, daerah Bandung itu udah banyak Pak, EO ya, event organizer yang menyelenggarakan itu Pak. Itu jadi EO, jadi kegiatan bisnis juga, jadi kegiatan. Jadi memfasilitasi orang-orang yang mau hiking, mau trekking. Nanti ada opsi-opsi jalur ekstrim, setengah ekstrim, jalur lunak kan gitu. On namanya itu Ya, kalau nggak salah. gitu. Terus fasilitasnya apa kan gitu. Nah, ini kita mandu gitu. Ya nanti syukur dari hobi menjadi Rezeki Pak itu. bisa menjadi apa itu? Itu lahan pekerjaan akhirnya Pak, ya. Jadi pekerjaan sampingan. Iya sih. Jadi pekerjaan sampingan. Siap, terima kasih Gitu, ya Mas Pak Arif Koco, Ridwan. Ya pasti sama-sama matur nuwun. acaranya semoga Nanti sukses. monggo Iya. kalau ada kesempatan lagi saya punya event apa nanti Siap. Monggo kita dipanggil terbuka. saja. Iya, Iya. siap. Tapi yang pasti untuk Anda sebelum kita berpisah, sahabat Lau, jangan lupa ya job fair ya yang diselenggarakan di Gorki Mageti tanggal 20 dan 21 Juni 2023. Ya. Ini ada 35 lebih perusahaan. Jadi buat Anda yang membutuhkan pekerjaan, ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan untuk Anda. Jadi nanti sampai ketemu lagi Pak ya di job fair nanti Pak ya. Oke, monggo. Silakan Tanggal hadir ya, semarakkan ya, ikuti semuanya. Ya, oke. Oma diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum.